Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-479. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandan Wangi memandang ayahnya sejenak, namun kemudian kepalanya pun terangguk-angguk. Ia mengerti maksud ayahnya, bahwa ayahnya pun menganggap perlu untuk berhati-hati menghadapi orang-orang yang tidak dikenal itu. "Sekarang beristirahatlah," berkata Ki Gede. "Aku akan memanggil peronda itu untuk menghubungi orang-orang yang akan aku tunjuk ikut di dalam perburuan itu. Agaknya perburuan memang menjadi suguhan yang menyenangkan bagi Agung Sedayu dan Swandaru, mungkin juga Rudito." Pandan Wangi menggelengkan kepalanya. Katanya, "Rudito bukan seorang pemburu yang baik." "Mungkin," desis ayahnya. "Namun ayahnya adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun demikian, jika Rudito ikut serta, hati-hatilah. Jagalah anak muda yang manja itu, agar kulitnya tidak terluka. Jika ia tergores duri betapapun kecilnya, ibunya akan menjadi sangat cemas dan ketakutan." "Baiklah, Ayah." Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sekarang aku akan tidur saja. Besok pagi-pagi aku akan berangkat." Demikianlah, maka Pandan Wangi pun pergi ke dalam biliknya. Namun ia tidak segera dapat tertidur. Sebagai seorang gadis, maka ia pun berangan-angan tentang hari depannya. Apalagi setelah ayah Swandaru benar-benar datang ke tanah perdikan Menoreh. Setelah sekian lama bagaikan hilang tidak ada kabar beritanya. Untunglah bahwa ayahnya termasuk seorang yang tabah, yang tidak segera goyah. Meskipun cukup lama Swandaru tidak ada kabar beritanya, namun ayahnya tetap percaya bahwa pada suatu saat anak muda itu akan kembali. Orang seperti Kiai Gringsing tentu dapat dipercaya kata-katanya. Dan sebenarnya lah bahwa akhirnya ayah Swandaru itu pun datang untuk melamarnya dengan resmi. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Swandaru pun telah minta izin kepada gurunya dan kepada Ki Demang untuk pergi berburu besok pagi-pagi bersama Pandan Wangi. Seperti yang didengarnya, maka dikatakannya pula bahwa daerah di sebelah menyebelah Kali Progo memang sering dilalui oleh orang-orang yang tidak dikenal. Karena itulah, maka mereka selain pergi berlima, akan pergi juga beberapa orang pengawal. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Hati-hatilah. Jangan menyia-nyiakan waktu yang sebenarnya sangat berharga bagimu, Swandaru." "Aku mengerti, Guru." "Tetapi ingat, jangan menyeberangi Kali Progo. Jika kebetulan kau bertemu dengan orang-orang bersenjata, dan ternyata mereka adalah orang-orang Mataram yang belum kau kenal, sehingga terjadi bentrokan senjata, maka kau akan membuat persoalan baru. Menurut dugaanku, orang-orang Mataram tidak akan menyeberang Kali Progo.
Sehingga jika ada sepasukan orang-orang bersenjata di sebelah barat Kali Progo, maka sudah tentu bukan orang-orang Mataram. Baik Guru, Jawab Agung Sedayu. kami akan selalu menjaga diri. Kami tidak akan menyeberang ke timur kali ini. Baiklah, jagalah dirimu baik-baik. Pesan gurunya. Jangan membuat persoalan dengan siapapun juga di atas tanah perdikan ini, Swandaru. Pesan ayahnya. Tentu ayah, aku akan menjaga diriku baik-baik. Demikianlah, maka kedua anak-anak muda itu pun pergi ke pembaringan. Berbeda dengan Pandanwangi, maka keduanya tidak sekedar merenung. Swandaru mempunyai kawan berbincang untuk mengisi waktu sebelum matanya terpejam. Di bilik yang lain, Rudito ternyata tidak juga dapat tidur. Bermacam-macam persoalan mengganggu perasaannya. Betapapun ia mencoba mengusirnya, namun setiap kali bayangan-bayangan yang muram datang lagi hinggap di hatinya. Persetan, Geramnya. Lalu katanya, aku tidak peduli. namun ternyata ia memerlukan waktu yang lama untuk dapat tertidur. Bahkan di dalam tidur pun Rudito masih juga diganggu oleh mimpi yang menyeramkan. Seakan-akan seekor harimau sedang merunduk untuk menerkamnya. Untunglah ia segera terbangun sebelum mulutnya berteriak-teriak. Namun rasa-rasanya seluruh bulu-bulunya menjadi tegak berdiri. Ketika terlihat olehnya ayahnya tidur di pembaringan yang besar itu juga, maka hatinya pun menjadi tentram. Ketika kemudian ayam jantan berkokok, maka anak-anak muda di rumah Ki Gede Menoreh itu pun sudah pada terbangun. Prastowo sudah sibuk mengisi jambangan pakiwan. Tanpa dimintanya, Agung Sedayu pun ikut pula membantunya menimba air untuk mengisi gentong di dapur. Sejenak kemudian anak-anak muda itu pun segera bersiap. Rudito pun segera mandi dan mempersiapkan diri. Demikian juga Agung Sedayu setelah selesai mengambil air. Sebelum matahari terbit, semuanya sudah siap di pendopo. Bahkan para pengawal pun telah bersiap pula. Semalam-malaman, para peronda berkeliling ke rumah mereka memberitahukan bahwa pagi-pagi benar mereka harus sudah siap di halaman rumah Ki Gede Menoreh untuk mengawal Pandanwangi dan tamu-tamunya berburu. Meskipun hari masih pagi, namun mereka pun sempat juga makan pagi sekedarnya. Baru kemudian mereka turun ke halaman menuju ke kuda masing-masing. Sekali lagi anak-anak muda itu minta izin. Rudito mendapat beberapa pesan dari ibunya yang agaknya sangat berat melepaskannya. Biarlah Nyai, berkata ayahnya. Di sini ia mendapat kawan anak-anak muda. Biarlah Rudito menjadi seorang anak muda. Istrinya tidak menyahut. Dipandanginya saja anaknya yang kemudian meloncat ke punggung kudanya. Lihatlah betapa gagahnya, desis ayah Rudito itu. Istrinya hanya menganggukkan kepalanya saja, tetapi ia tidak menyahut. Sejenak kemudian beberapa ekor kuda itu pun berderap meninggalkan halaman itu. Debu yang putih mengepul di keremangan pagi. Di langit cahaya merah mulai memancar membayang di wajah yang kebiru-biruan. Orang-orang tua yang melepas anak-anak muda itu pun kemudian kembali masuk ke tempat mereka masing-masing. Ki Gede naik ke pendopo, sedang Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Demang Sangkal Putung
kembali ke gandok peristirahatannya, sedang ayah dan ibu Rudito di gandok yang lain. Sementara itu, pengawal yang sedang meronda di halaman rumah Ki Argopati memandang iring-iringan itu dengan perasaan yang aneh. Meskipun Agung Sedayu dan Suwandaru bukan anak-anak tanah perdikan itu, namun anak-anak Menoreh mempunyai perhatian terhadap mereka. Apalagi mereka yang pernah bersama-sama berjuang mengatasi perpecahan yang pernah membakar tanah perdikan itu. Dalam pada itu, iring-iringan kuda itu pun telah keluar dari padukuhan induk, tepat pada saat matahari merayap naik ke atas punggung bukit. Pandan Wangi yang sedang dibelit oleh perasaan gairah seorang gadis yang menjelang hari-hari perkawinannya tampak begitu cerah di dalam cahaya matahari pagi. Pandan Wangi itu pula lah yang berkuda di paling depan. Dengan dada tengadah ia memegang kendali kudanya yang tegar, memandang tanah persawahan yang hijau terbentang di hadapannya. Cahaya matahari yang kekuning-kuningan terpantul di wajah daun yang hijau menumbuhkan sinar yang menyentuh hati. Di belakangnya Rudito memandangnya tanpa berkedip. Rambutnya yang disanggul tinggi-tinggi, lehernya yang jenjang, kemudian pakaiannya yang tidak lazim dipergunakan oleh seorang gadis dengan endong panah di lambung kuda dan busur menyilang punggung, membuat Pandan Wangi bagaikan seorang tokoh yang hanya terdapat dalam dongeng dan mimpi. Di belakang Rudito itu, Prastowo berkuda berjajar tiga dengan Agung Sedayu dan Suwandaru. Sekali-sekali mereka mengedarkan pandangan mata mereka menyapu langit yang jernih dan ujung pegunungan di kejauhan. Namun sekali-sekali Suwandaru sempat memandang Rudito dan memperhatikan sikapnya. Namun ia selalu mencoba untuk tidak berprasangka karena Rudito adalah masih ada hubungan darah dengan Pandan Wangi. Perjalanan ke hutan di pinggir Kali Progo itu merupakan perjalanan yang segar bagi Agung Sedayu dan Suwandaru yang sudah lama tidak menjelajahi tanah perdikan ini. Sawah dan ladang yang luas yang kadang-kadang masih diseling dengan hutan-hutan sempit yang sengaja dibiarkan untuk kepentingan masa depan tanah perdikan Menoreh. Jalan yang lebar dan dipagari oleh parit yang mengalirkan air yang jernih, pematang yang panjang dan lurus, ditumbuhi rerumputan yang hijau di sela-sela batang padi yang tumbuh dengan suburnya. Tanpa disadarinya, Suwandaru menarik nafas dalam-dalam. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Tiba-tiba saja ia teringat kepada sangkal putung yang subur. Betapa suburnya Menoreh. Namun daerah di sebelah barat merupakan daerah pegunungan padas yang keras. Sedangkan sangkal putung adalah daerah perbekalan yang terbesar di bagian selatan. Di sebelah timur alas Tambak Boyo, bahkan Prambanan tidak sesubur sangkal putung. Pada suatu saat, aku harus memilih. Tiba-tiba saja Suwandaru berangan-angan. Apakah aku harus menangani tanah perdikan Menoreh ini, atau aku harus berada di kampung halaman kelahiranku? Sudah barang tentu aku tidak akan dapat berada di kedua tempat ini bersama-sama. Jika aku berdiri sebagai menantu Ki Argopati, maka aku adalah orang yang melakukan tugas Pandan Wangi sebagai kepala tanah perdikan Menoreh. Tetapi dengan demikian, aku harus meninggalkan Sangkal Putung, daerah yang selama ini merupakan tanah yang memberiku segala macam kebutuhan hidupku, dan yang selama ini telah dibina oleh ayah
serta seluruh rakyatnya yang baik, yang sudah dipertahankan dengan segala pengorbanan dari bahaya kehancuran pada saat Tohpati berada di daerah selatan ini. Jika aku berada di sini, maka tugasku di Sangkal Putung akan melimpah kepada Sekar Mirah, dan itu berarti akan jatuh di pundak Kakang Agung Sedayu. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia akan menghadapi persoalan di mana ia harus menjatuhkan pilihan. Tetapi itu masih cukup lama. Selama Ki Gede Menoreh masih dapat menjalankan tugasnya, maka hal itu belum akan menjadi persoalan yang penting bagiku. Juga selama ayah masih tetap berada di tempatnya, maka semuanya akan berjalan seperti biasa. Namun memang akan datang saatnya aku harus memikirkannya. Tanpa disadarinya, Swandaru memandang kepada Agung Sedayu yang berkuda di sebelah Prastowo. Namun jantung Swandaru bergetar ketika ia melihat Prastowo yang berkuda sambil memandang lurus ke depan. Ia adalah kemenakan Ki Gede Menoreh. Jika ia tidak mau menerima jabatan Ki Gede Menoreh karena ia memberatkan kampung halamannya, maka itu berarti bahwa kekuasaan Menoreh akan jatuh ke tangan Ki Argojoyo, ayah Prastowo, dan itu akan berarti pula bahwa arus kekuasaan itu akan sampai kepada Prastowo, tidak kepada orang lain. Swandaru menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia ingin mengusir persoalan itu, persoalan yang belum waktunya dipikirkannya sekarang. Namun bagaimanapun juga, persoalan itu masih saja membayanginya. Aku tidak peduli, geramnya di dalam hati. Dan Swandaru itu pun kemudian melemparkan pandangan matanya jauh-jauh. Dengan sepenuh niat ia ingin melupakan persoalan itu dan memandang ujung-ujung pepohonan yang hijau berkilat di tempat cahaya matahari pagi. Apakah perjalanan ini masih jauh? Tiba-tiba saja Swandaru bertanya untuk melepaskan kepepatan di dadanya. Yang mendengar pertanyaan itu menjadi heran. Swandaru pernah berada di tanah perdikan ini, sehingga seharusnya sudah mengetahui bahwa perjalanan mereka itu baru saja mulai. Pertanyaanmu aneh, desis Agung Sedayu. Oh, Swandaru tidak dapat menahan tertawanya, tetapi kali ini ia mentertawakan dirinya sendiri. Karena itu dengan tergesa-gesa ia berkata, "Maksudku, apakah kita akan langsung pergi ke hutan liar itu? Atau kita akan beristirahat dahulu sambil melihat-lihat hutan-hutan kecil yang bertebaran itu?" Hutan-hutan itu sudah kosong. Pandan Wangilah yang menyahut. Yang ada hanyalah tikus-tikus tanah. Namun dengan demikian, kadang-kadang dapat menimbulkan bencana bagi tanaman. Oh, Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah tidak ada usaha untuk mengatasinya? Tentu, dan usaha itu nampaknya akan berhasil. Rudito yang berkuda di belakang Pandan Wangi tiba-tiba saja memotong. Kenapa kita berbicara tentang tikus tanah? Kenapa kita tidak berbicara tentang harimau loreng, atau harimau kumbang yang licik, atau tentang ular sebesar paha? Swandaru mengerutkan keningnya, namun ternyata bahwa ia tidak dapat melepaskan sama sekali kebiasaannya, sehingga hampir tanpa disadarinya, ia pun bertanya, "Paha siapa?" Rudito berpaling mendengar pertanyaan itu, wajahnya menegang. Ia merasa bahwa Swandaru sedang mempermainkannya. Tetapi Swandaru menundukkan kepalanya, sedang Prastowo mencoba menyembunyikan tertawanya yang ditahan-tahannya sekuat tenaga. Bahkan Pandan Wangi yang berkuda di paling depan pun tersenyum.
Demikian juga para pengawal yang mendengar pertanyaan itu. Bahkan salah seorang dari mereka berbisik, "Paha anak-anak atau paha bayi?" Kawannya tidak menjawab. Mereka mengerti bahwa Rudito sama sekali bukan seorang pemburu yang baik. Bahkan ia masih harus berteriak-teriak, memanggil ketika Pandanwangi memburu kijang di hutan perburuan kemarin. Ketika Swandaru itu kemudian berpaling memandang Agung Sedayu, dilihatnya anak muda itu menggeleng-gelengkan kepalanya, dan Swandaru pun mendekatinya sambil berbisik, "Aku benar-benar tidak sengaja, Kakang. Itulah, kau biasa melepaskan setiap kata yang kau pikirkan. Anak itu tentu tersinggung." Begitu saja kata-kata itu terlontar dari bibirku. Swandaru berhenti sejenak, lalu katanya, "Sebenarnya, aku agak bosan mendengar kata-katanya." Kau tidak mau melihat alasan kenapa ia berkata begitu? Swandaru mengerutkan keningnya, lalu ia pun bertanya, "Apakah alasannya? Untuk menyombongkan diri?" "Iya, tetapi bukan semata-mata karena ia sombong," jawab Agung Sedayu. "Ternyata ia merasa betapa dirinya terlampau kecil, sehingga ia perlu membusungkan dadanya agar ia dapat seimbang dengan kebesaran pribadi Pandanwangi." "Kenapa Pandanwangi? Bukankah ia merasa bahwa masih ada hubungan keluarga dengan gadis itu, betapapun jauh jaraknya? Karena itulah, maka ia harus seimbang dengan pribadi Pandanwangi. Apalagi ia seorang laki-laki, sedang Pandanwangi seorang gadis. Selain dari itu, ayahnya pun termasuk orang terpandang, sehingga ia perlu menyesuaikan dirinya." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. "Hatinya yang kecil, jangan kau injak sama sekali," berkata Agung Sedayu pula. "Cobalah kendalikan kebiasaanmu itu." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baik, baik, aku akan mengendalikan kebiasaanku ini." Namun Agung Sedayu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Gurunya pun kadang-kadang berbuat sesuatu yang aneh menurut tanggapan kebanyakan orang, meskipun maksudnya jauh lebih jelas dan bermanfaat dari sekedar letupan hati Swandaru. Samar-samar teringat oleh Agung Sedayu bagaimana gurunya itu mengenakan topeng dan menegurnya sebagai seorang pertapa ketika ia terjun ke dalam parit, karena ia dicekam oleh ketakutan tiada taranya selagi dikejar oleh alap-alap Jolotundo, selagi ia meneruskan tugas kakaknya itu, Untara. Begitu juga permainan gurunya di hutan Tambak Boyo, selagi ia bertiga pergi ke Alas Mentaok bersama Swandaru dan Raden Sutowijoyo. Swandaru memang merupakan tanah yang subur bagi benih yang ditaburkan oleh gurunya itu, dengan sikap yang kadang-kadang aneh. Namun keterbukaan sifat Swandaru membuat sikap yang aneh itu kadang-kadang terlampau langsung dan menyinggung orang lain. Sejenak kemudian mereka saling berdiam diri. Pandanwangi masih tetap berkuda di paling depan. Rudito yang di belakangnya kadang-kadang masih saja berpaling memandang Swandaru. Tetapi Swandaru selalu menghindari tatapan mata itu. "Jangan hiraukan," tiba-tiba saja Prastowo berdesis. Swandaru menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Iya, aku justru sedang menghiraukan daerah ini. Aku tidak tahu kenapa hutan-hutan kecil itu tidak dibuka sama sekali. Sebuah persoalan di masa mendatang. Pada saatnya, kita akan kekurangan tanah garapan. Padahal sementara ini kita sudah cukup." Swandaru mengerutkan keningnya. Katanya, "Apakah jika kita sudah cukup, kita harus berhenti?" "Bukan berhenti, tetapi kami justru menyediakan tanah itu
buat perkembangan di masa datang. Ternyata Swandaru, anak laki-laki seorang Demang yang kelak akan menggantikan kedudukannya itu, mempunyai sikap tersendiri. Karena itu maka katanya, sebenarnya tanah perdikan ini dapat berbuat lain. Hutan itu sebagian dapat dibuka, hanya sebagian kecil sajalah yang dapat dibiarkan untuk kepentingan khusus. Meskipun saat ini lahan pertanian bagi tanah perdikan ini sudah cukup, namun alangkah baiknya jika hutan-hutan itu dapat digarap sebagai tanah pertanian. Jika ada kelebihan hasil sawah, maka hasil sawah itu dapat dijual atau ditukar dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang akan menjadi kebutuhan tanah perdikan ini, meskipun tidak sekarang, tetapi masa depan. Dengan demikian, maka tanah perdikan ini sudah mempunyai tabungan yang bermanfaat bagi masa mendatang. Prastowo mengerutkan keningnya dan Swandaru berkata seterusnya, ada baiknya kita bekerja keras sekarang. Jika kita sudah mendapat sesuap nasi, bukan berarti kita sudah harus puas, tetapi tidak ada salahnya jika masih ada waktu kita mengumpulkan 2 suap nasi yang sesuap untuk kepentingan-kepentingan lain bagi kesejahteraan hidup kita. Prastowo masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, bagus sekali, mungkin kelak tanah perdikan ini akan berbuat demikian. Sisa tenaga yang ada sekarang, daripada sekedar untuk termenung di pojok padukuhan atau berbincang tentang hal yang tidak bermanfaat, ada baiknya dipergunakan untuk membuat hutan-hutan yang berserakan itu menjadi tanah garapan. Setelah diperhitungkan, berapa banyaknya yang harus disisakan, sehingga tanah itu dapat merupakan jaminan bagi masa datang, bukan sekedar persediaan. Begitulah, kecuali jika tenaga kita sekarang memang sudah tidak mampu lagi, sehingga kita harus menunggu perkembangan. Prastowo hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya matahari menjadi semakin tinggi. Sedang dalam pada itu, Agung Sedayu sudah berada agak di depan mereka, tepat di belakang Rudito. Demikianlah, perjalanan itu pun semakin lama menjadi semakin jauh dari induk tanah perdikan. Matahari pun menjadi semakin tinggi memanjat langit, sehingga dedaunan yang hijau itu bagaikan menyala di kejauhan, memantulkan cahaya matahari yang mulai terasa panas di wajah kulit. Ketika Agung Sedayu melihat gerumbul-gerumbul perdu yang semakin lebat, maka ia pun memperlambat kudanya dan kemudian kepada Prastowo ia berkata, bukankah kita sudah mendekati tujuan? Iya, di seberang hutan perdu inilah kita mendapatkan sebuah lapangan pasir yang agak luas sampai ke tepian Kali Progo. Jika begitu, bukankah hutan yang tampak itulah yang akan kita tuju? Hutan perburuan. Iya, bukankah kita akan berburu? Tetapi bukankah kita ingin berburu di hutan yang masih liar, tidak di hutan perburuan itu? Oh, jika demikian, kemana kita akan pergi? Kita tidak langsung sampai ke tepian. Kita berbelok di pinggir hutan perdu itu, dan kita akan sampai di hutan perburuan. Jika kita ingin beristirahat, kita beristirahat sebentar. Tetapi jika kita ingin langsung berburu di hutan yang liar itu, kita berjalan terus dan kita akan memasuki daerah yang semakin lama menjadi semakin lebat dengan jenis-jenis binatang hutan yang ganas. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun rasa-rasanya ia akan mendapatkan permainan yang mengasihkan. Sudah lama ia tidak bermain-main dengan alat bidik. Ini ia membawa busur dan anak panah. Bagaimana rencana kita selanjutnya? Justru Agung Sedayulah yang kemudian bertanya, apakah kita akan berhenti atau terus? Terserah kepada kita, jawab Prastowo. Kalau begitu,
bertanyalah kepada Pandanwangi. Prastowo pun kemudian mempercepat kudanya dan melampaui Rudito. Ketika ia berada di samping Pandanwangi, maka ia pun bertanya, "Bagaimana rencanamu, Pandanwangi?" Rencana yang mana? Apakah kita akan langsung pergi ke hutan yang buas? Sebelum Pandanwangi menyahut, Rudito telah menyahut. Tentu kita ke hutan perburuan. Kita akan menangkap seekor kijang. Aku akan menghadiahkannya kepada Pandanwangi. Semua orang berpaling kepadanya. Pandanwangi memandanginya dengan heran. Namun Swandarulah yang kemudian bertanya, "Bagaimana jika Pandanwangi yang mendapat terlebih dahulu dari kita?" Rudito mengerutkan keningnya, lalu jawabnya, "Tentu tidak. Ia tidak akan berbuat apa-apa. Ia akan menunggu kita mendapatkan seekor buatnya." "Bagaimana jika Agung Sedayu yang mendapatkannya?" bertanya Prastowo. "Semua yang kita dapatkan, akulah yang akan menyerahkannya kepada Pandanwangi. Itu sudah menjadi keputusanku. Tidak ada orang lain yang berhak atas hasil buruan ini selain aku yang akan menyerahkannya kepada Pandanwangi." Swandaru dan Agung Sedayu berpandangan sejenak, namun mereka pun tidak menghiraukannya lagi. Sikap itu bagaikan sikap anak yang sedang dalam pertumbuhannya, yang menganggap dirinya adalah pusat berkisarnya dunia. Karena itulah, maka justru mereka tidak memberi tanggapan apapun juga. Swandaru yang mempunyai sifat yang aneh itu pun kemudian berdiam diri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.